Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Faris Khairul Anam selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku yang kami banggakan. Kami ini dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang akhlak adalah manifestasi ihsan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan akhlak. Akhlak menurut etimologis berasal dari bahasa Arab khuluqon yang berarti batin atau kebiasaan diri kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali diterangkan bahwa akhlak merupakan suatu kebiasaan atau sifat yang tertanam pada diri seseorang. Pada dasarnya, akhlak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, akhlak terpuji atau mahmudah, seperti berbuat baik, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu akhlak tercela atau mazmumah, seperti iri, dengki, ghibah, dan lain-lain. Keterkaitan Islam dengan akhlak. Akhlak merupakan aspek penting dalam kehidupan. Dalam setiap ibadah yang kita jalankan, seperti ajaran Islam, tentang keimanan yang berkaitan erat dengan mengerjakan amal soleh dan perbuatan terpuji. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad, menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya keyakinan, ibadah, dan ucapan, tetapi juga akhlak yang baik. Kedudukan akhlak dalam perspektif Islam sangat diutamakan karena akhlak berada di atas ilmu. Sebab orang yang beradab akan jauh lebih mulia ketimbang orang yang berilmu tetapi tidak beradab. Yang B yaitu proses pembentukan akhlak. Akhlak dapat dibentuk berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil dari usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Proses pembentukan akhlak dapat dilakukan antara lain melalui pembiasaan, keteladanan, dan refleksi diri. Yang pertama yaitu pembiasaan. Secara spesifik, pembiasaan sebagai strategi untuk membentuk akhlak yang baik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sistematik. Liqona dalam Al-Mubarak tahun 2008 berpendapat bahwa untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang baik diperlukan pengembangan yang integral meliputi pengetahuan tentang perbuatan baik, kesadaran tentang hal baik, dan tindakan baik. Hal ini diperlukan agar individu mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebaikan. Kita dapat membentuk akhlak ini dengan cara mengikuti kajian-kajian, di mana dalam kajian-kajian itu kita diberitahukan bagaimana cara kita menghormati orang tua, menghormati sebaya, dan menghormati anak-anak kecil yang di bawah kita, di mana kita harus berbicara sopan dan santun kepada kedua orang tua, guru, maupun orang-orang di sekitar kita yang lebih tua, dan kita tidak boleh mencela teman kita yang mempunyai cacat fisik ataupun apa, itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk juga akhlak, karena kita tidak untuk menjaga perasaan teman kita gitu, itu juga termasuk akhlak juga. Yang untuk ke anak kecil itu kita menyayangi, tidak semena-mena ke anak kecil, itu juga termasuk akhlak, karena kita menghargai bahwa anak kecil itu juga manusia yang perlu kita hormati juga, yang perlu kita sayangi juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses pembentukan akhlak yang nomor 2 dan yang nomor 3. Nomor 2 adalah keteladanan. Prinsip keteladanan efektif dilakukan karena fitrah manusia adalah yang lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Setiap individu memiliki kecenderungan untuk belajar melalui peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya.
Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya melalui instruksi serta anjuran. Akan tetapi, diperlukan langkah pemberian contoh teladan yang baik dan nyata dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Keteladanan ini dapat diambil dari meneladani pelajaran hidup para nabi, para sahabat, para wali, serta sejarah hidup orang-orang yang memiliki keutamaan akhlak, sehingga akan memacu diri untuk berakhlak dengan akhlak yang baik lagi mulia. Selanjutnya, proses pembentukan akhlak yang nomor 3, yaitu refleksi diri. Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara senantiasa melakukan perenungan atas segala perbuatan baik ataupun buruk yang telah diperbuat dalam setiap rentang waktu tertentu, baik menit, jam, ataupun selama hidup ini dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Perenungan ini hendaknya ditindaklanjuti dengan kesadaran dan tekad untuk memperbaiki diri, karena tanpa kesadaran dan tekad akan sulit terbentuk akhlak baik yang bersifat konstan. Hal ini karena dalam perspektif psikologi kepribadian terdapat satu dimensi kepribadian individu yang disebut watak. Watak adalah struktur batin manusia yang tampak pada kelakuan dan perbuatannya yang tertentu, tetap dan sulit dirubah. Oleh karena itu, refleksi diri ini perlu disertai dengan kesadaran, menganggap diri sebagai individu yang baik, banyak kekurangan daripada kelebihan. Ada seseorang yang menegaskan bahwa apabila seseorang mengharapkan dirinya menjadi pribadi yang berakhlak baik, hendaknya terlebih dahulu mengetahui kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri dan membatasi diri semaksimal mungkin untuk tidak berbuat kesalahan, sehingga diri kita sendiri senantiasa terkontrol untuk melakukan perbuatan baik dan tercegah dari melakukan perbuatan buruk. Selanjutnya C, aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak dalam menggunakan media sosial. Di zaman era modern ini, kita tidak dapat menghindari yang namanya sosmed. Sosmed itu sosial media. Semua sudah berbasis teknologi yang dimana kita sebagai mahasiswa muslim harus bijak dalam menggunakan media sosial. Banyak kelebihan dan kekurangan media sosial. Kita yang harus cermati dalam menerima, mengelola, dan menyebarkan. Kita dapat menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari hoaks-hoaks yang banyak merugikan orang lain. Setelah itu, akhlak dalam berbusana. Akhlak dalam berbusana ini contohnya seperti menutup aurat, tidak membentuk tubuh, dan tidak menyerupai lawan jenis. Lalu, akhlak dalam berinteraksi sosial itu seperti sopan santun, tidak mengolok-ngolok. Dan yang terakhir, akhlak dalam bekerja. Jadi, kesimpulannya, akhlak merupakan fitrah yang sangat melekat pada diri seorang muslim. Akhlak dapat membentuk diri setiap muslim berupa kata hati yang berupa perbuatan baik maupun buruk. Dengan pembinaan jiwa yang baik, maka lahirlah jiwa yang menghasilkan kebaikan pula, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari seperti bermedia sosial, busana, berinteraksi sosial, dunia akademik, dan pekerjaan dapat direalisasikan dalam kehidupan setiap muslim dan memberikan dampak yang baik pula bagi kehidupan sehari-hari. Karena akhlak baik merupakan manifestasi dari ihsan, semakin kita dekat dengan Allah, maka kita dipermudah dalam segala hal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.